Dengan adanya medsos, orang sudah mulai hilang kontak secara langsung sesama manusia. Media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, tetapi ternyata itu menjauhkan kita dengan hubungan asli kita sesama manusia. Hubungan asli kita sesama manusia sudah hilang hanya gara-gara media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang. Ini memang paradok. Pada saat media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, ternyata hilang hubungan kita dengan orang paling dekat dengan kita. Kita sudah tidak merasa harus berjumpa dengan orang dekat dengan kita. Kenapa? Cukup dengan media sosial kita hubungi. WhatsApp juga termasuk daripada media sosial. Berapa banyak hari ini kita nggak ngunjung bersaudara pada hari raya karena apa? Sudah ngirim pesan, sudah ngucap hari raya. Sekali ucap pun itu satu SMS itu untuk 200 orang. Pokoknya udah saya ucap. Hati sudah merasa lega. Alhamdulillah, pokoknya dia sakit ya. Iya, karena dia sakit saya ucapkan syafakallah. Melalui apa? Medsos. Udah merasa lega, udah mengucapkan syafakallah melalui medsos, udah merasa lega. Yang padahal kita jenguk dia, ya. Damai boh kaya ya, bawa buah kayu. Buah kayu, buah-buahan. Tak boh kaya ya, saka 1 kilo. Pengerat daripada hubungan baik kita sesama manusia. Ini adalah media asli, ini media manusianya. Ya. Nah, gara-gara ini mulailah hubungan asli manusia pudar, hilang. Manusia sudah merasa lega hanya sekedar dengan mengucapkan syafakallah. Bahkan kalau ada yang meninggal, saya sudah kirim stiker innalillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, dan saudara-saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berjumpa kembali pada minggu ini, pada malam Sabtu ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas topik yang berbeda sekali. Tapi topik ini adalah saran dari banyak kalangan dan banyak kawan-kawan juga untuk kami bahas, yaitu tentang masalah bahaya medsos, TikTok bagi anak-anak remaja kita. Bagaimana kita menyikapi? Dan bagaimana adinda-adinda kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang muda ini menyikapi dengan perkembangan medsos ini. Ini mimbab ataupun daripada perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tidak mungkin juga kita tidak menyoroti dan juga tidak paham dan tidak mau tahu tentang perkembangan anak-anak muda kita saat ini. Kita perlu menyoroti hal-hal yang menjadi masalah dan juga menjadi kesibukan umat dan juga kesibukan anak-anak kita. Ini hal ingin kami sampaikan dan kita bahas sedikit sekitar 30 menit yang akan datang. Bagaimana anak-anak kita, kawan-kawan muda, ya, remaja-remaja kita dan kita selaku orang tua mengajarkan anak kita bagaimana mereka bersikap dengan media sosial yang hari ini siapapun kita itu sudah masuk dalam lingkaran dan sudah ada pengaruh daripada media sosial. Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam sejarah dunia, itu adalah karena media sosial. Pertama sekali kami sampaikan bahwa media sosial yang merupakan perkembangan terbaru daripada awal abad 20 ini, tidak ada pada abad yang lalu, itu telah melahirkan sejarah yang positif daripada media sosial. Terjadinya
perlawanan ataupun terjadinya revolusi yang disebut dengan Arab Spring misalkan di Arab, adanya pergantian rezim Arab, itu terjadi oleh gara-gara pengaruh dan bantuan daripada media sosial. Pada saat rakyat kecil yang mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, dengan media sosial berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa menumbangkan rezim di negeri Arab. Ini adalah kekuatan besar yang tidak ada pada zaman dulu. Kalau zaman dulu hanya seorang orator ulung ataupun seorang yang hebat sekali yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Tapi pada zaman ini seorang yang biasa saja, seperti di Tunis, kejadian revolusi di Tunis adalah seorang penjual biasa, tidak dikenal, tetapi ketika dia kemudian memutuskan diri untuk membakar dirinya, kemudian itu masuk di dalam medsos, disebarkan oleh saudara-saudaranya betapa zalimnya pemerintah Tunis pada saat itu kemudian menjadi penyebab semua orang di Tunis dan juga bangkit semua untuk menumbangkan rezim yang berkuasa pada saat itu. Dan akhirnya dengan berhasilnya di Tunis melalui media sosial bergerak sampai ke Mesir, bahkan ke Suriah, ya, sampai ke Yaman, yang sampai saat ini terjadi gejolak hari ini sampai belum selesai. Itu adalah pengaruh daripada media sosial. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam masalah kita hari-hari ini, masalah politik kita juga, ya, banyak sekali memberikan pengaruh, ya, daripada media sosial tersebut. Nah, kita akan bicara skop media sosial ini dari sisi sebenarnya yang bahaya. Kalau kita bilang sisi negatif daripada media sosial itu ada tidak? Ya jelas ada. Positif ada, negatif juga ada. Tapi ingat bahwa ketika kita bicara media sosial itu adalah kita bicara masalah media di luar daripada manusia. Sebenarnya yang berbahaya itu bukan media, tetapi yang bahaya itu manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang berbahaya. Kalau orang dulu bilang pada zaman-zaman masa muda orang tua kita, na gepegah jambo madat. Urang jak duk bak jambo gaduh piep. Piep, iya. Macam sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Jadi asai na jambonya ka pubut maksiat di atas jambo. Jadi yang salah jambo. Apakah jambo yang salah? Enggak. Manusia yang duduk di atas jambo itu, dipakai jambo itu untuk sesuatu yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang main judi dalam hutan. Gara-gara ada hutan orang main judi. Berarti yang salah siapa? Hutannya? Bukan. Manusianya yang salah menjadikan hutan tempat mereka main judi, tempat mereka bersembunyi untuk main judi. Hari ini main judi sudah bisa di dalam masjid. Pakai apa? HP. Yang salah apa? HP-nya? Bukan. Manusianya. Kok bisa di dalam masjid main judi? Ini perlu saya ingin kasih tahu, sebenarnya masalahnya bukan pada medianya yang rusak, yang parah, tetapi manusianya yang parah. Cuma media ini memberikan kemudahan mereka untuk berbuat maksiat atau memberi pengaruh negatif. Ini kami ingin sampaikan di awal. Jangan salah kita berpikir. Yang masalah dengan manusianya, pemakainya, sedangkan alat itu mempermudah mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih negatif sifatnya. Nah, di sini kita lihat media sosial ini, dengan adanya perkembangan media sosial, kebanyakan kita sekarang sudah memakai media sosial. Sisi negatif media sosial ini harus kita paham, harus kita tahu. Di mana sisi negatif ini? Jangan sampai kita, kalau pengguna media sosial, jangan sampai terjerumus kepada sisi negatif ini. Ini yang ingin kami sampaikan. Kalau mampu kita tidak sampai terjerumus ke sisi yang negatif ini, maka pakailah pada sesuatu yang sifatnya positif. Kalau jambo dulu dipakai untuk madat, untuk hisap macam-macam di situ yang memabukkan, menghilangkan akal, pakailah untuk ngaji. Untuk ngaji bisa juga. Begitulah maksudnya, ya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah bahan kami kumpulkan daripada bacaan kami terhadap survei-survei dan kajian-kajian dunia. Yang pertama sekali, kita tahu media sosial hari ini, masuk media sosial paling papan atas masuk adalah ada di situ YouTube. Kita nonton video, kemudian ada di situ adalah Facebook, kemudian ada Instagram.
Snapchat. Kemudian setelah itu kawan-kawan muda hari ini sudah banyak memakai TikTok, khususnya untuk remaja hari ini. Yang SMP, SMA hari ini, bapak-bapak sekalian, itu semua mereka nggak paham dengan Instagram kadang, Facebook, tapi mereka paham dengan TikTok. Yang bapak-bapak tidak tahu apa itu TikTok. Ya, begitu juga sudah banyak dengan snack video, khususnya di Indonesia. Ini perkembangan yang terbaru. Nah, media sosial yang paling banyak dipakai hari ini, yang seperti ini di kalangan kita, itu ada pengaruh yang sangat negatif sekali, ya, dari studi-studi dan survei-survei yang dibuat. Yang pertama sekali adalah ternyata media sosial ini penyebab daripada perasaan hasad dan pesimis yang ada pada orang. Banyak sekali studi yang dilakukan, seperti misalkan di Copenhagen itu, bahwa perasaan hasad, dengki terhadap orang lain dan juga hidup pesimis bagi diri sendiri, itu penyebabnya adalah media sosial. Terkhusus disebutkan bahwa orang share tentang foto perjalanan, tur, tempat-tempat wisata yang jauh, yang jarang orang pergi, itu penyebab daripada orang lain hasad kepada dia. Jadi jangan mudah suka-suka ketika mau pergi ke tempat yang enak, nyaman, padahal cuma 1 hari, padahal seumur hidup baru sekali pergi, kemudian kita share foto itu kepada orang lain, yang menonton video itu atau foto itu dengki sama kita. Banyak orang dengki, bukan banyak yang mengucapkan Alhamdulillah dia sudah sampai di sana, jarang. Tapi banyak orang yang dengki, pertama sekali terhadap kita, ya, kok bisa dia begini, ya? Dengki karena kebanyakan manusia enggak orang soleh. Kebanyakan manusia enggak soleh. Kebanyakan manusia pikirannya macam-macam ketika dia lihat tentang kita. Jadi jangan mudah nge-share foto-foto yang mesra lah, kemudian makan enak lah, ya, kemudian tempat yang nyaman kita share begitu, itu menimbulkan dengki pada orang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Lalu muncul pesimis dari mana? Dari orang yang melihat itu juga, melihat video kita atau yang melihat foto kita. Pesimisnya apa? Ketika orang melihat dia tidak mampu seperti itu, saya nggak sanggup seperti itu, level saya nggak sanggup bisa pergi ke tempat-tempat semewah itu, pergi ke misalkan ke Paris, di depan tower itu kita foto, padahal cuma hasil daripada Photoshop. Bikinlah orang semua pesimis bahwa bukan kelas kita ini. Dia merasa bahwa ini adalah bukan saya tidak mampu seperti itu. Dia hilang harga dirinya, merasa bahwa dia tidak mampu apa-apa. Kita memberi pesan negatif juga kepada orang kalau dia nggak mampu mencapai derajat atau sesuatu yang sama seperti kita. Jadi hasad muncul, itu dalam kasus tadi paling banyak terjadi, itu di Facebook. Ini kasusnya di Facebook. Nah, oleh sebab itu dalam studi juga disebutkan banyak anak-anak muda mulai meninggalkan Facebook gara-gara ini dia sebabnya. Gara-gara merasa pesimis pada diri mereka sendiri gara-gara melihat foto orang lain. Hayu tak nyangka ino, ya. Kawan-kawannya yang dia lihat sudah hebat, banyak fotonya di Facebook, sedangkan dia enggak seperti itu. Nggak sanggup dia lihat, dengki dia sama itu, nggak enak hatinya, akhirnya dia tinggalkan Facebook itu, beralih ke tempat lain. Banyaknya, makanya hari ini banyak kawan-kawan muda kita tanya, betulkah anak-anak remaja muda, yang muda-muda kita hari ini banyak meninggalkan Facebook, nggak suka lagi? Betul, mereka beralih dari Facebook ke tempat lain. Studi ini betul membuktikan bahwa Facebook itu penyebab orang dengki sama kita, penyebab orang pesimis gara-gara kita banyak nge-share, karena orang nggak ada yang nge-share video-video atau foto-foto yang tidak baik ataupun tidak mesra, tidak menarik. Pasti yang paling menarik dari ada 10 foto itu ambil satu yang paling menarik, padahal ti kurang boh hanagot saboh taga yang got nyan yang nge-share. Nah, itu memberi efek bukan baik pada orang. Jadi oleh sebab itu nasihat kami adalah, kalau memang video atau foto kita tidak mendidik bagi orang lain, jangan suka pamer. Kalau tidak ada pesan pendidikan di dalamnya, jangan pamer. Jangan pamer. Kecuali kita ingin menyampaikan pesan sesuatu. Kawan-kawan yang ingin pergi
ke tempat ini, jangan sampai dibohongi. Karena apa? Kami begini kisah kita, supaya kawan yang bisa pergi nanti ke sini bisa tahu ini. Ada pendidikannya, ada informasi berguna. Kalau hanya sekedar hahih di situ, hanya menyampaikan hebat saya sampai di sini, jangan. Nah, itu. Kemudian nomor 2, dengan adanya medsos, orang sudah mulai hilang kontak secara langsung sesama manusia. Media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, tetapi ternyata itu menjauhkan kita dengan hubungan asli kita sesama manusia. Hubungan asli kita sesama manusia sudah hilang hanya gara-gara media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang. Ini memang paradok. Pada saat media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang, ternyata hilang hubungan kita dengan orang paling dekat dengan kita. Kita sudah tidak merasa harus berjumpa dengan orang dekat dengan kita. Kenapa? Cukup dengan media sosial kita hubungi. WhatsApp juga termasuk daripada media sosial. Berapa banyak hari ini kita nggak ngunjung bersaudara pada hari raya, karena apa? Sudah ngirim pesan, sudah ngucap hari raya. Sekali ucap pun itu, satu SMS itu untuk 200 orang. Pokoknya udah saya ucap. Hati sudah merasa lega. Alhamdulillah, pokoknya dia sakit ya. Iya, karena dia sakit saya ucapkan syafakallah. Melalui apa? Medsos. Udah merasa lega, udah mengucapkan syafakallah melalui medsos, udah merasa lega. Yang padahal kita jenguk dia, ya. Damai boh kaya ya, bawa buah kayu. Buah kayu, buah-buahan. Tak boh kaya ya, saka 1 kilo. Pengerat daripada hubungan baik kita sesama manusia. Ini adalah media asli, ini media manusianya, ya. Nah, gara-gara ini mulailah hubungan asli manusia pudar, hilang. Manusia sudah merasa lega hanya sekedar dengan mengucapkan syafakallah. Bahkan kalau ada yang meninggal, saya sudah kirim stiker innalillahi. Kena stiker ini, kamu dah tak ini. Kalau dulu kita harus ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, trip dah tulisnya ini, tik. Ada tiploga aja dah kirim. Pokoknya tiploga kalau lo ucapkan innalillahi, udah cukup, udah merasa puas. Ini bahaya. Kalau kita sudah merasa terpuaskan dengan hanya itu, berarti kita sudah kena penyakit media sosial, bukan penyakit sosial, penyakit media sosial. Nah, ini menggerus hari-hari kita dengan cara hidup kita seperti itu. Itu tidak normal dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian media sosial ini juga adalah menghilangkan ingatan kita dan kesan baik dalam hidup. Ya. Media sosial, baik Facebook kah, entah yang lain, itu cenderung menjadikan kita, kalau kita perturutkan ya, bukan Facebooknya yang membuat kepada kita, tapi kita memperturutkan Facebook atau media sosial, menghilangkan kesan menarik kita dengan orang lain. Tidak jarang ketika duduk, kita lagi ngomong, dia lagi lihat HP. Betul nggak? Kita lagi ngomong, serius kita ngomong, tapi dia lagi lihat HP. Lagi lihat HP. Kenapa beliau lihat HP? Ya, ketika lagi ngomong dengan kita, banyak kemungkinan. Di antara kemungkinan yang ada itu adalah memang sudah alam bawah sadarnya. 1. Nomor 2, menghilangkan kesan. Gara-gara seperti itu, kita tidak mampu membangun kesan dalam pertemuan kita. Nah, kesan ini kita dapatkan, ya. Kita dapatkan ketika kita jumpa dengan orang-orang yang kita suka, dengan artis atau dengan seorang ustaz atau dengan siapa yang jarang-jarang kita jumpa. Bukannya kita duduk untuk melihat beliau atau bersalaman mesra dengan beliau, bersalaman dengan penuh kesan dengan beliau, tapi yang penting adalah foto. Padahal momen kita jumpa dengan orang soleh, dengan orang baik, dengan orang yang akrab dengan kita, itu adalah bukan untuk foto, tapi adalah bagaimana kita mendapatkan nuansa yang berbeda. Sebentar saya duduk, 1 menit, 2 menit saya di sisinya, ada kesan lain pada saya. Kita pada saatnya kita betul-betul mendengarkan, ya, hidup dengan momen yang sangat menarik sekali. Ini enggak sibuk dengan pokoknya dapat foto yang bagus, video yang bagus antara saya dengan beliau. Nah, menghilangkan kesan.
Sebenarnya ya, momen yang paling indah itu adalah kesan yang kita dapatkan, kita simpan dalam ingatan kita. Dan itu hilang. Hanya sekedar untuk memperturutkan apa yang bisa kita share melalui media sosial. Jangan perturutkan ya, jangan perturutkan. Tidak semua momen itu harus diabadikan dengan foto, dengan video yang kemudian kita share kepada orang lain. Dan khususnya kami ingin sampaikan, jangan mudah nge-share orang-orang sakit. Jangan mudah share video-video ataupun foto saudara kita, keluarga kita yang sakit. Demi Allah, tanya sama orang sakit, ketika dia difoto dalam bentuk dia, kondisi dia seperti itu, mengenaskan, tidak sehat, ridho enggak dia? Kita mau tidak bangun tidur, belum siap, wajah kita sedang porak-poranda, itu kita foto, kita share, siap enggak? Kita sehat itu ya, kita sehat itu. Bangun tidur, kita sehat. Tapi wajah kita, jarang ada yang ganteng pas bangun tidur. Siap untuk di-share? Enggak. Apalagi orang sakit. Tapi Ustadz, kami share ini kan demi minta doa. Cukup sebutkan nama beliau, minta doa daripada saudara-saudara kita, cukup gitu, enggak perlu disebutkan, enggak perlu di-share dengan gambarnya, jangan. Jaga harga diri orang lain juga. Sehingga di beberapa tempat kadang ya, itu terpaksa harus ditulis dilarang foto di tempat ini karena demi menjaga privasi orang sakit. Terpaksa harus juga begitu, saking kita tidak beradabnya. Jenguk orang sakit, foto, share, enggak apa, demi doa kita doakan. Demi Allah, kita mau enggak seperti itu? Kita yang sehat, di-share foto kita dengan kondisi yang maaf mengenaskan kadang begitu. Jangan. Silakan minta doa tanpa harus nge-share foto. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian media sosial apabila diperturutkan, kawan-kawan yang sudah, saudara-saudaraku yang sudah terbiasa di media sosial tiap hari ya, aktif membuat konten, ternyata dalam studi yang banyak didapatkan itu penyebab daripada stres dan resah. Kita pikir bahwa ketika banyak konten yang kita buat ya, itu nantinya akan membuat kita puas. Enggak. Kita walaupun konten kita bagus, ya, sudah kita buat, apakah kita akan puas di situ? Tidak akan puas. Tidak akan merasa senang. Kenapa? Ketika orang membenci kita, kemudian dia komentar dengan komentar yang tidak baik, apalagi ada masa suram kita dulu. Ternyata kawan satu kelas dulu. Dia tahu siapa kita dulu. Dia komen di situ. Contoh misalkan, itu penyebab daripada stres kita. Ketika banyak orang membenci, ketika ada orang satu dua membenci kita, tidak suka dengan kita, komen yang tidak baik, itu penyebab daripada stres. Jadi banyak aktif di media itu penyebab daripada stres juga. Betul, itu hasil studinya seperti itu. Penyebab daripada susah tidur malam, ya, berpikiran terus. Syukur-syukur memang saat ini orang nggak ada yang komen yang tidak baik. Ketika mereka komen yang tidak baik, mulailah kita. Apalagi difitnah kemudian. Maka betapa banyak bahkan ustadz-ustadz kita di media sosial difitnah begitu ya, gara-gara ini. Karena nggak semua orang baik. Itu penyebab daripada masalah muncul kemudian. Nah, jadi janganlah merasa ketika kita tidak ada di medsos maka kita akan terasa terasingkan. Tidak. Ya, kadang itu penyebab daripada rahmat, nikmat, tenang dalam hidup kita. Ya, hanya gara-gara satu konten kadang menyebabkan kita resah. Bagaimana ini? Ternyata konten saya salah. Ada yang bilang begini, resah kita. Nah, mulailah kemudian stres di situ terjadi. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, mulai penyakit muncul kalau juga sudah mulai maniak dengan media sosial, itu hilang fokus. Hilang fokus. Nah, hilang fokus ini karena tabiat daripada media sosial itu tidak terkontrol. Ketika misalkan kita buka HP kita, di situ ada Facebook, di situ ada WA, di situ ada Instagram, di situ ada orang komen, kemudian orang kirim dalam masa waktu yang tidak beraturan. Kita sedang fokus baca tertentu, masuk yang lain. Oh, itu juga perlu tahu. Ini belum habis baca, buka yang itu. Ya, kemudian tiba-tiba datang lagi yang lain. Dia balas kepada kita, orang kontak kita dengan cara yang tidak beraturan. Kalau ini cuma sesekali terjadi, biasa.
Tapi kalau setiap hari kita seperti itu, mulailah datang penyakit tidak fokus. Enggak mampu lagi kita untuk membaca tulisan yang panjang. Enggak mampu lagi kita untuk fokus melihat video yang panjang. Makanya hari ini, ya, kawan-kawan yang buat video yang panjang, misalkan 30 menit, itu kalau bisa dicincang jadi 5 menit. Kenapa? Enggak ada yang nonton kalau 30 menit. Jadi bukan masalah enggak ada uang, enggak mampu fokus. Padahal kalau kita ingin belajar yang benar, itu duduk setengah jam, 1 jam, dari awal sampai akhir fokus, baru kita akan terdidik dan tercerahkan. Kalau 5 menit saja, tidak akan mencerdaskan kita. Hilang. Mulai jadi kawan-kawan yang muda, kawan-kawan muda, jangan perturutkan kebiasaan tidak fokus di dalam membuka kebiasaan di medsos. Fokuslah. Latih diri untuk fokus. Kalau sedang fokus sesuatu, biarkan yang lain. Walaupun ditelepon, walaupun dianggap tolong balas, tidak balas. Saya sedang baca ini, saya sedang ini. Latih fokus. Jangan sampai hilang fokus. Jangan biasakan hidup seperti itu. Kebiasaan yang seperti itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat permasalahan yang selanjutnya adalah kenapa anak muda itu suka mereka kepada media sosial. Ini adalah pertanyaan yang kami buat dan kami lihat beberapa jawaban-jawaban daripada hasil survei dan juga hasil studinya. Kenapa jadi demikian? Anak muda kita suka kepada medsos, suka kepada video mereka share tentang diri mereka, kemudian mereka suka membaca dan juga membuka video atau foto orang lain, ya, baik di Instagram, Facebook, TikTok, ya, dan yang lain. Kenapa sebabnya? Kenapa mereka siap menge-share diri mereka untuk orang lain? Sehingga dengan demikian akhirnya setiap hari kalau bisa buat foto yang baru, video yang baru, bahkan ada post yang baru setiap saat. Kenapa? Padahal yang mereka post itu enggak mendidik sama sekali. Yang paling banyak di kalangan anak muda yang mereka share sesama mereka bukan ilmu pengetahuan, bukan pengalaman yang bisa berguna bagi orang lain, enggak, tapi apa juga? Orang Aceh bilang buha. Hanam pecap. Tidak ketahuan stempel. Ya, artinya tidak hanam pecap. Tapi itu justru yang ngetrend di kalangan anak muda. Kenapa sebabnya? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab. Nah, ternyata di antaranya ini adalah anak muda secara jiwa dan remaja, kita yang masih remaja, anak muda, saya juga masih muda, belum sampai 40 tahun lagi, masih muda dianggap, ya. Bahwa kita yang muda-muda, yang remaja ini suka sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Yang hana gak pebut, dah coba dah pebut le. Anak muda begitu. Menya urun tua hana tumai pikele nyo. Ya, urun tua hana pikele. Tapi kita yang muda-muda suka sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu jiwa anak muda. Kalau seandainya perasaan suka sesuatu yang di luar kebiasaan ini dipakai secara positif, sungguh anak muda kreatif. Tapi masalahnya enggak dipakai secara positif, jadinya negatif. Nah, kemudian apalagi bahwa anak muda dia suka pujian daripada orang lain. Suka pujian daripada orang lain. Ini semua kita anak muda ingin pengalaman baru. Kemudian pengalaman kita dihargai orang. Itu semua anak muda begitu. Makanya orang tua mohon anak-anak kita itu kita hargai, kita bimbing, bukan lebih banyak kita jelekkan, kita hina. Jangan. Jiwa muda itu mereka ingin sesuatu yang baru, pengalaman baru, kemudian mereka didukung, kemudian kalau berhasil dipuji. Nah, di medsos ini pujian itu dibuat khusus, like. Makanya kenapa Facebook ada like, tidak ada dislike. Yang ada galak, tapi menyebenci hana. Kalau dibuat misalkan like, kemudian di sini hate atau dislike, mana jumlahnya itu enggak akan ada yang mau post. Kenapa? Nasir tuh galak, luar tuh hana galak, hana ku pegak le, tak perlu hana galak ya banyak. Merasa tidak dihargai. Tetapi di Facebook dibuat like. Kenapa? Anak muda memang perlu kepada like. Suka, bagus. Padahal yang enggak suka lebih banyak daripada yang suka. Tapi enggak nampak, enggak terbaca. Nah, jiwa anak muda suka begitu. Nah, ketika
TikTok hari ini itu dibuat dengan mudah orang like. Kalau bisa di like 10 kali oleh satu orang, bisa dapat 10 kali tambah like-nya lagi. Kalau Facebook like-nya sidra 3, tapi punya TikTok kadang like-nya sidra 10 je pegat. Lebih banyak yang like lagi. Maka kemudian akhirnya TikTok ini akhirnya kemudian menjadi lebih disukai anak muda. Kenapa? Ada pujian di belakang itu, ada sanjungan, ada orang yang suka. Nah, anak muda suka seperti itu. Nya benar depa. Medsos imita anak muda lagi nya, ipegat lagi apa yang mereka suka mereka berikan. Nah, ini akhirnya anak muda suka dengan medsos yang seperti itu. Kemudian di samping itu juga hari ini seperti YouTube itu menjanjikan uang dan juga menjadi populer dengan cara yang cepat. Ya. Media sosial mendidik anak-anak kita hari ini, mereka bisa populer, ya, mereka bisa populer dan dapat uang bukan dengan ilmu dan pengalaman yang hebat yang mereka miliki. Ya. Bukan gara-gara dia punya ilmu pengetahuan, bakat yang luar biasa yang orang lain tidak punya. Mungkin ada juga seperti itu. Tapi hari ini khususnya TikTok itu apa? TikTok itu adalah aplikasi Cina hari ini. TikTok snack video itu adalah aplikasi Cina yang pernah dilarang di awal-awal di Indonesia, dilarang. Kalau di India sampai hari ini masih dilarang. Kenapa? Aplikasi Cina ini dianggap aplikasi berbahaya bagi keamanan intelijen negara. Bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu seperti Amazon itu tidak diperbolehkan yang bekerja di situ untuk memakai TikTok. Kenapa? Ini dianggap adalah aplikasi tajassus atau aplikasi yang dipakai sebagai intelijen oleh Cina untuk mengambil banyak informasi. Sedangkan di Indonesia bebas, hana masalah tagai. Ya. Dan paling banyak penggunanya. Nah, aplikasi ini TikTok yang banyak dipakai, bahkan 100 juta sudah di-download lebih itu, ya. Di dalamnya apa? Kebanyakannya adalah yang memakai TikTok ini anak-anak kita berumur 13 tahun, umur masa SD, SMP dan SMA. Mereka buat video durasi sekitar 15 detik. Ya. Kemudian ada lagunya, kemudian ada stikernya, suka-suka mereka, dan lagu mereka menduplikat ataupun hanya sekedar menggerakkan mulut, tapi ada lagu penyanyi siapa misalkan, ya, seakan-akan mereka yang sedang nyanyi, ya, dengan menggerakkan mulut, ada lagunya, ada musiknya semua, ya, dalam waktu durasi tidak sampai 1 menit, 15 detik tagai, 15 detik saja. Mahanja ada lagi nyan, cuma habah mentau. Buat mudah, kemudian buat pekerjaan mudah, tidak perlu bakat sama sekali, hanya sekedar menggerakkan mulut, ya, tapi menghasilkan like dari banyak orang. Banyak kawan-kawan yang suka kemudian. Kemudian cuma 15 detik saja sudah. Dari situ muncul daripada kawan-kawan semua support, like, bagus. Semakin aneh video yang dibuat, maka akan semakin banyak orang yang suka seluruh dunia. Dari sinilah akhirnya orang ingin, anak-anak kita, mereka ingin terkenal. Dengan mereka terkenal jadi bintang. Di mana? Bintang TikTok misalkan, atau bintang snack video. Nah, ketika mereka memiliki follower banyak, 1 juta, 2 juta, itu menghasilkan uang. Muncullah artis TikTok, artis Instagram, ya, selebgram istilahnya hari ini, ya. Itu kenapa? Itu dari buat bangai yang hana gok pegat, itim pegat. Ya, pekerjaan yang aneh yang enggak ada orang buat, dia mau buat. Maka akhirnya dari sini muncul pikiran adalah untuk menghasilkan tenar dan masyhur enggak perlu jadi seperti Ustaz Somad. Enggak perlu harus hafal Quran dan juga mengetahui sampai seluruh ayat-ayat tempat surat seperti Ustaz Adi Hidayat. Enggak perlu itu. Itu apa itu? Sekarang ada yang lebih aneh lagi, buat yang paling aneh yang orang enggak ada buat. Bahkan kalau bisa di tengah jalan lompat dan lari di depan mobil, bisa difoto, bisa direkam, bisa di video, itu akan dapat lebih daripada Ustaz Somad nantinya. Semakin aneh dibuat, akan semakin banyak yang ikut, akan semakin banyak yang ini. Ini sungguh sangat membahayakan bagi anak-anak kita.
Kalau ada yang siap makan kodok sambil hidup di video, makan kodok sambil kodoknya lagi hidup di video seperti itu, itu banyak yang ikut. Bayangkan itu. Dia akan menjadi artis, akan menjadi terkenal dengan perbuatan yang berbahaya yang mereka buat. Itu diajarkan di TikTok, itu diajarkan di snack video. Supaya bapak-bapak ibu paham. Berbahaya tidak ini? Ketika anak-anak kita mereka mencari nama baik atau ingin menjadi terkenal, tapi bukan dengan keahlian yang mereka miliki, bukan karena ilmu mereka, bukan karena sesuatu bakat yang luar biasa yang memang pantas untuk diteladani oleh orang lain, bukan, tapi hanya gara-gara sesuatu yang sungguh kadang tidak berguna dan berbahaya bagi orang lain. Ini ada di dalam TikTok, dalam snack video. Maka kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, jangan kalian pakai TikTok ataupun kalian pakai snack video ataupun bahkan Instagram dan yang lain untuk sesuatu yang tidak berguna untuk pendidikan kalian. Kalau mengasah bakat itu ada di dalam medsos tersebut, maka ambillah itu. Kalau tidak, maka jauhi saja. YouTube tidak berguna, berguna YouTube hari ini. Berguna baik YouTube hari ini. Betapa banyak orang yang memakai YouTube bisa membuat drone. Drone dia buat. Dengan apa? Dengan modalnya YouTube. Kemudian mereka mengedit video yang susah dengan YouTube. Bisa belajar dengan ahli-ahli, pakar-pakar melalui YouTube. Pakailah media sosial itu untuk mengembangkan bakat kalian. Mengembangkan ilmu yang hari ini di Aceh nggak ada yang mengajarkan, tapi di YouTube ada yang mengajarkan. Pakai itu sehingga kalian menjadi punya keahlian yang orang Aceh tidak mampu, kalian sudah bisa. Kenapa? Terus ternyata masa pandemi ini banyak belajar di YouTube. Belajar apa? Belajar bakat tertentu, profesionalitas. Pakai itu. Dan yang paling bahaya setelah itu adalah pornografi. Nah, anak ini yang paling banyak secara studi kasus, yang paling banyak memakai media sosial itu anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Perempuan lebih banyak memakai media sosial ketimbang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan-perempuan, anak-anak perempuan kita tidak terhubungkan mereka dengan dunia nyata mereka dengan cara yang baik. Anak perempuan suka ngomong, suka bicara, suka untuk curhat. Kalau mereka mendapat curhat di sisi dengan orang-orang yang asli di sampingnya, maka mereka tidak sempat curhat di media sosial. Tapi pada saat mereka tidak sempat curhat dengan orang-orang yang di sisinya, di sampingnya, mereka akan curhat melalui media sosial. Ekspresi diri mereka melalui situ. Nah, anak perempuan ketika tidak punya bakat, tidak punya keahlian, supaya banyak yang nonton, apa yang mereka buat? Maaf, mereka akan buka-bukaan. Demi untuk apa? Demi untuk banyak yang nonton. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kemudian bahaya daripada media sosial, TikTok dan snack video, tak lain itu adalah gara-gara apa? Akhirnya apa? Muncul pornografi dari situ, dari anak-anak remaja kita yang mereka yang penting adalah banyak yang menonton. Kalau yang laki-lakinya, kalau mereka buka baju, nggak akan banyak yang nonton. Bahkan muntah orang. Tapi yang mereka buat apa? Yang mereka buat, na'udzubillah, adalah adegan-adegan yang berbahaya, yang menyiksa diri. Sama juga. Ini berdosa, itu berdosa, na'udzubillahi min dzalik. Kalian buka aurat di depan kamera, di depan dinonton banyak orang, semakin banyak dosa jariah yang kalian tinggalkan, adik-adikku sekalian. Meninggal kalian setelah kalian buat video di situ, kemudian dinonton semua orang, maka dosa jariah dalam alam kubur terus. Semakin banyak yang nonton, semakin dosa jariah terus berjalan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, kalau ada satu talenta kebaikan, kalian ajarkan bagaimana untuk, kalau ada tinggal kunci di dalam lemari, gimana cara bukanya, ada trik tertentu, kalian ajarkan, misalkan, ya mudah-mudahan berguna kepada orang lain, berguna bagi, maka itu trik-trik yang sifatnya adalah pendidikan, mendidik, mudah-mudahan mendapatkan pahala bagi kalian. Kalaupun kalian terkenal gara-gara itu, terkenal dengan cara yang alami, cara yang lumrah, sesuatu memang orang lain tidak bisa, kalian bisa. Sehingga itu mengasah bakat
mengasah bakat kalian ke arah yang lebih baik. Maka bukan kami katakan hindari semuanya, tapi pergunakanlah secara positif. Kalau enggak sanggup memakai TikTok, snack video ataupun Instagram dan Facebook, Snapchat, yang ini adalah untuk sesuatu yang mendidik kalian, kalian menjauhi itu semua, lebih baik bagi kalian. Tidak paham tentang itu lebih baik bagi kalian. Lebih berguna bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kita dapatkan beberapa hal lagi yang ingin kami sampaikan. Pada saat ini, adanya Facebook ini sangat, ataupun media sosial ini telah banyak mengganggu keluarga. Kami ingin sampaikan ini kepada suami-suami, kepada istri-istri, dan juga kepada ayah-ayah yang memiliki anak-anak remaja, khususnya yang perempuan, bahwa foto-foto yang di-share oleh anak-anak kita atau oleh istri kita atau kita bersama istri kita di Facebook, itu penyebab daripada orang lain melirik pada istri kita. Yang nonton itu bukan orang soleh. Kalau orang soleh nggak akan menonton, bahkan nggak akan mau lihat. Bahkan kebanyakan itu adalah orang-orang yang hatinya ada penyakit, dan nggak ada seorang suami bersama istrinya nge-share video pada saat istrinya dalam kondisi tidak sedap dipandang. Kapan juga? Ketika sedap dipandang. Dan itu berbahaya. Istri kita, ya, anak perempuan kita, ya, begitu mudah kemudian menge-share video ataupun menge-share gambar-gambar mereka melalui Facebook atau Instagram, itu menjadi konsumsi laki-laki yang berbagai macam model orangnya. Ini akan sangat berbahaya bagi anak-anak kita, bagi istri kita juga. Dan maaf, dalam hal ini suami kalau bisa cemburu lebih banyaklah sedikit pada masa-masa ini. Kenapa laki-laki saat ini tidak begitu banyak lebih cemburu daripada zaman dulu? Kalau zaman dulu ayah-ayah kita yang namanya sudah nikah sama istrinya, ada laki-laki lain dekat dengan istrinya, hati-hati, hanjut tau. Tidak mudah. Dia akan mempertahankan kelaki-lakiannya. Dia akan dari Pak Gatawo, dari mana kamu pulang, jumpa dengan siapa, itu semua dipertanyakan. Dan gak berani laki-laki lain mendekati daripada tahu nyan promosi pulang. Oh, orang menjauh. Kenapa? Ada cemburu masih dalam diri laki-laki. Tapi hari ini kebanyakan daripada suami-suami, maaf sekali lagi tidak menuduh, rasa cemburu ini sudah pudar. Jadi ketika menganggap video ataupun foto yang di-share oleh istrinya itu lagi makankah, kemudian lagi sedang bermesraan berdua, atau bahkan mungkin nge-share foto pada saat istri sedang sendiri yang dibaca sama orang lagi sedang tidak ada suami bersama dengannya, cemburulah sedikit. Lihat kepada, ada suami-suami yang kadang nggak lihat, bahkan kemudian komen lagi. Yang kalau seandainya istri dia tidak komen terhadap foto daripada istrinya, nanti merasa kurang menghargai, komen juga. Ya, bunda tambah semakin cantik ya. Yang komen lah miu. Ya, kentawa rumah tanpa tiga, ya. Kenapa? Nah, mengumbar kecantikannya kepada walaupun pakai hijab sekalipun, kita tidak bisa mengontrol bagaimana perasaan laki-laki lain ketika melihat gambar istri kita. Yang sifatnya gambar adalah mengumbar kecantikan, mengumbar keindahan. Begini saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kepada laki-laki lebih banyak cemburulah sedikit. Dan kepada para wanita juga kami ingin harapkan, kepada ibu-ibu, kepada istri-istri, kalau curhat di media sosial, itu semua orang tahu kalau Anda tidak mesra dengan suami Anda. Harus tahu, ibu-ibu yang banyak curhat di media sosial, orang semua mengetahui bahwa ibu tidak mendapatkan suami yang boleh ibu menumpahkan curhatan hati ibu. Hanam dumai pegahabanyo bak lakoro, kapayah pegahaba bak Facebook. Nah, itu pegego. Bukan baik, justru negatif. Dan di sini kemudian masuk laki-laki
Orang yang ingin mendengar curhatannya, ada apa? Dekat dengannya, selalu berhubungan melalui HP, melalui ini. Akhirnya disinilah bisa terjadi penyakit pindah ke lain hati. Dan ini bisa menghancurkan keluarga. Mohon bapak-bapak, suami-suami lebih peka kepada siapa? Kepada istri-istri kita, lebih peka terhadap media sosial. Jangan mudah kaum ibu-ibu untuk mengumbar ataupun dengan mudah untuk menge-share video-video ataupun foto-foto tentang dirinya atau keluarganya yang sifatnya hanya sekedar pamer. Hati-hati ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.